Kenapa saya berbagi tentang self hypnosis? Karena seringkali orang merasa bahwa dirinya sulit untuk bisa masuk kondisi hipnosis. Kendalanya ada yang mungkin merasa sulit, merasa rileks. Ada yang lintasan pikirannya terlalu aktif. Dan yang ketiga, kendala umum itu adalah mindset yang keliru tentang hipnosis itu sendiri. Nah, ini justru istilah hipnosis seringkali membuatnya merasa tegang atau cemas. Nah, sebenarnya kita bisa mengatasi yang pertama, kita bisa belajar lebih pasrah. Yang kedua, belajar mengamati pikiran. Dan yang ketiga, ya harus terlebih dahulu memiliki mindset yang benar tentang hipnosis itu sendiri. Kalau tidak melalui ketiga hal ini tadi, bisa dipastikan kita akan kesulitan untuk melakukan self-hypnosis. Nah, sebenarnya ada kendala yang keempat, yaitu merasa bahwa untuk melakukan self-hypnosis, kita harus memasuki kondisi relaksasi yang sangat dalam sekali. Padahal nggak mesti harus seperti itu. Nah, betul nggak nih Pak Riko? Betul Coach, ada beberapa yang menganggap seperti itu harus masuk ke kondisi yang deep ya, kondisi deep trance baru bisa masuk kondisi hipnosis. Nah, jadi kendala umum ya saya simpulkan. Yang pertama, sulit merasa rileks. Yang kedua, lintasan pikiran yang terlalu aktif. Yang ketiga, mindset yang keliru tentang hipnosis itu sendiri. Karena masih ragu hipnosis ini aman atau tidak, membahayakan atau tidak, nanti kehilangan kesadaran atau tidak, bagaimana kalau nggak bisa balik. Kan itu kendala yang sangat umum sekali itu. Nah, saya yakin para praktisi hipnosis, para trainer sekalian tentu sudah paham sekali tentang ini. Nah, kita sebetulnya bisa mengatasi yang pertama belajar dulu lebih pasrah, lebih rileks, lebih ikhlas. Yang kedua belajar mengamati pikiran. Dan yang ketiga belajar memiliki mindset yang benar tentang hipnosis. Kalau misalnya kita selaku hipnoterapis, selaku trainer, selaku coach, maka kita bagaimana mengedukasi mindset yang benar tentang hipnosis. Nah, di dalam kelas ini saya akan sedikit mengupas lagi tentang definisi resmi, kemudian saya akan mengupas tentang gelombang otak dan keadaan trans alami, dan yang ketiga tips praktis, ada 9 trik yang akan saya bagikan, kemudian saya bagikan bentuk-bentuk terapi diri yang sederhana memanfaatkan kondisi self-hypnosis itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya berikan sedikit disclaimer ya. Disclaimer itu apa sih? Apa tuh Coach? Jadi apa ya kalau kita bilang disclaimer ini supaya jangan terlalu besar ekspektasi terhadap self hypnosis. Kenapa? Okay. Yang pertama, tidak dianjurkan bagi penderita epilepsi. Tidak dianjurkan bagi penderita epilepsi, tidak dianjurkan bagi penderita skizofrenia, dan orang yang memiliki kerentan kesurupan sebaiknya tidak menggunakan teknik ini, tidak menggunakan metode ini. Banyak metode lain yang lebih cocok, ya. Jadi 3 penderita ini sebaiknya tidak menggunakan self hypnosis, walaupun itu bagus. Yang kedua, kalau misalnya memiliki trauma yang berat atau gejala kecemasan yang berat, gangguan anxiety yang berat, sebaiknya berkonsultasi langsung ke psikolog, psikiater, atau hipnoterapis yang terdekat secara langsung. Jangan lewat online. Kalau punya trauma yang berat ya, atau punya kecemasan yang berat. Jadi jangan mau disembuhkan secara online. Nanti tidak bisa diukur kemajuannya. Yang ketiga, praktis mix perfect. Mempraktekkan 1 kali itu tidak menjamin kita udah mahir. Ada rumus 10.000 jam pembelajaran, jadi penuhi itu aja. Kalau sudah terbiasa, yakinlah gampang ini. Kemudian hipnosis bukan pil ajaib, bukan obat instan atas segala keluhan. Sip. Sip ya.
Saya resume slideshow. Nah, jadi kita beranjak lagi dari sejarah. Dr. James Braid pada abad ke-17 dulu, kenapa dia menamakan hipnosis itu kan kita sudah sama-sama tahu bahwa dia mengira bahwa kondisi hipnosis ini adalah tidur. Nah, belakangan kan dia sadar nih bahwa ternyata kondisi hipnosis itu bukan tidur, dia merasa salah. Dia kepengen ganti jadi monoideism, tetapi dunia sudah terlanjur kadung menggunakan istilah hipnosis. Pak Andriko, tolong ada yang baru mau gabung dibantu dulu, Pak. Siap. Nah, oke. Sambil dimonitor itu ya. Nah, jadi kita kadang menggunakan hipnosis sulit diubah, padahal konsepnya tidak seperti itu. Itu bukan tidur gitu. Bukan suatu kehilangan kesadaran, melainkan kondisi, kalau kita dalam bahasa kita itu kondisi khusyuk yang sangat dalam ya. Atau kondisi khusyuk lah, sehingga membuat orang kalau dicabut anak panah dari pahanya, dia tidak merasa sakit. Pada saat diamputasi, pada saat dia melakukan pembedahan, dia tidak merasa sakit. Itu kondisi khusyuk sebenarnya. Nah, tetapi kalau James Braid sudah sadar bahwa kondisi hipnosis itu bukan tidur, terus kenapa kita harus mengira hipnosis itu tidur? Nah, kan begitu logikanya. Melainkan kondisi khusyuk. Kondisi khusyuk ketika kita secara fisik, secara perasaan, secara pikiran, secara batin mampu memokuskan pada satu hal. Nah, tetapi jangan bercita-cita terlalu dalam dulu seperti itu. Paling tidak kita bisa khusyuk dulu, itu kita sudah akan mampu masuk dalam kondisi. Jadi kalau misalnya kita pakai lagi definisi hipnosis, hipnosis itu adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterima suatu pemikiran atau sugesti. Hipnosis adalah teknik komunikasi yang bisa menembus faktor kritis pikiran sadar. Itu kalau orang NLP mengatakan semua komunikasi yang berhasil adalah hipnosis ya. Tetapi pada intinya adalah kita bagaimana menembus faktor kritis pikiran sadar kita, kemudian diikuti diterimanya suatu pemikiran atau sugesti. Nah, kalau mengikuti pendekatan neuroscience, bagaimana hipnosis itu bisa bekerja, yang terakhir itu adalah relaksasi. Saya langsung lompat ke yang terakhir aja. Yang terakhir itu yang terpenting adalah relaksasi. Kita bisa rileks nggak? Kembali ke yang pertama. Ini sering terjadi kalau di mall, di pasar, atau dimanapun, di terminal, di jalan, shock to nervous system, diberikan kejutan, ditepuk bahunya, kemudian hilang kesadaran gitu ya. Secara kesadarannya dia mulai relax, goyah. Yang kedua, loss of equilibrium, kehilangan keseimbangan. Yang ketiga, itu dia merasakan kelelahan pada sistem syarafnya. Ini biasanya di dalam lembaga-lembaga pendidikan ini sering nih gunakan yang ketiga ini, fatigue of nervous system. Yang keempat itu mental misdirection, ya, menyesatkan mental. Yang kelima bisa menggunakan mind confusion, dibuat bingung, misalnya dibanjiri dengan berbagai informasi yang saling bertentangan. Atau bisa juga hanya dengan membanjiri banyak informasi, itu akan membuat orang menjadi hang, pikiran sadarnya hang, dan kemudian masuk ke pikiran bawah sadarnya. Information overload itu juga bisa dengan cara kita mengasup banyak informasi melalui kelima panca indera. Kalau ada teknik Betty Erickson, istrinya Milton Erickson, teknik yang paling digemarinya itu adalah teknik 3-2-2-1-1. Nah, itu teknik information overload. Nanti silakan di Google aja, itu banyak tuh. Sedangkan untuk menembus faktor kritis agar ide sugesti itu bisa diterima oleh pikiran bawah sadar, agar ide atau sugesti itu bisa ditanamkan ke dalam diri kita, seringkali kita bisa minta disampaikan oleh figur otoritas tertentu. Bisa juga menggunakan simbol-simbol. Nah, kalau yang pertama ini sebagai contoh misalnya yang berkaitan dengan keagamaan itu bisa. Jadi menembus faktor kritis. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan simbol agama, biasanya orang sulit untuk menolak. Yang kedua, identifikasi kelompok. Ini hampir mirip. Jadi baik kelompok belajar atau kelompok budaya atau kelompok agama itu bisa menembus faktor kritis seseorang. Identifikasi kelompok ya.
Yang ketiga, ide tersebut direpetisi terus, diulang-ulang. Diulang-ulang apa yang dikatakan. Jadi kadang-kadang self hypnosis itu sederhana, mengulang-ulang pikiran, mengulang-ulang perkataan itu sudah termasuk self hypnosis sebenarnya. Jadi misalnya, aku blow on sekali, aku goblok sekali, aku kok nggak bisa apa-apa, itu merepetisi kata-kata itu terus, itu udah self hypnosis sebenarnya. Nah, yang kelima, peristiwa yang berkesan secara emosional. Ada kejadian-kejadian yang bersifat emosional itu biasanya cepat masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Yang terakhir, menggunakan pola bahasa hipnotik. Ya, pola-pola bahasa hipnotik itu mungkin bisa belajar sama Babe, misalnya belajar Milton Model, belajar NLP, itu mempelajari banyak pola bahasa hipnotik. Biasanya digunakan untuk orang marketing. Nah, Orang marketing. jadi kembali ke sini, hipnosis sebagai neuroscience, saya di sini di layar yang saya sharing ini ada 5 jenis gelombang otak. Yang pertama gamma, yaitu 31 sampai 120 Hz. Ini konsentrasi yang sangat penuh, mendengar dan membaca musik, mencoba mengenal, memikirkan, brainstorming, itu sebenarnya di level gamma. Yang pertama ini ada gelombang gamma 31 sampai 120, biasanya pada saat kita brainstorming nih. Berkonsentrasi penuh itu gelombang otak gamma. Turun sedikit itu gelombang beta, kondisi terjaga, bekerja rumit, berolahraga, berdebat, atau seperti yang saya lakukan sekarang itu berada di kondisi gelombang otak beta. Nah, turun sedikit dari kondisi beta itu yang, sorry, screen-nya orange lagi atau masih dapat nih? Masih dapat ya. Oke. Bagus. Alpha. Ya. Kondisi alpha itu kondisi terjaga, kondisi waspada tapi santai, memecahkan masalah, belajar, menulis. Nah, hipnosis itu masuknya di gelombang alpha. Jadi kalau misalnya kita belajar, kita menulis, kita waspada tapi santai, itu sebenarnya kita sudah masuk gelombang alpha. Nggak sulit sebenarnya. Gampang sekali. Hanya tinggal bagaimana mengurangi gelombang betanya saja nantinya. Kemudian yang keempat, gelombang theta, kondisi setengah terjaga, lamun setengah mengantuk, atau ketika dia tidurnya bermimpi, itu sebenarnya masuk gelombang theta. Tidur bermimpi, Coach ya? Tidur bermimpi itu masih gelombang theta, theta rendah, low theta. Sedangkan yang kelima, kondisi delta itu ketika dia sudah tidur dan betul-betul nyenyak tanpa mimpi atau koma, itu masuknya gelombang delta. Tidur pulas ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara hipnosis, maka gelombang yang ketiga nih, alpha ini saja, itu sudah sangat cukup sekali. Tinggal bagaimana suatu ide itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, ya tinggal diulang-ulang. Gampang kan sebenarnya, itu saja. Nah, kalau kita kemas menjadi suatu seni self-hipnosis, maka ini manfaatnya banyak. Yang pertama bisa melatih ketenangan, bisa mengatasi masalah-masalah, menguatkan sisi positif, bahkan sampai menyembuhkan fobia, trauma, mengatasi atau membantu mengelola rasa nyeri, menjaga mood dan sebagainya, kan gitu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara gampang ya sih, cara gampang untuk masuk ke dalam kondisi alpha. Nah, trik yang pertama. Assalamualaikum Mbak Heni. Oke. Apa kabar? Oke, saya kasih contoh cara gampang bagaimana kita bisa masuk kondisi alpha. Ingat ya, self hypnosis sebenarnya hanya perlu masuk kondisi alpha, nggak perlu dalam-dalam. Untuk bisa masuk kondisi alpha, yang perlu kita lakukan hanya coba merelaksasikan saja salah satu bagian tubuh. Salah satunya lengan kanan atau lengan kiri, bebas. Boleh sambil praktekkan sendiri masing-masing ya. Ini saya kasih contoh seperti ini. Ini kalau misalnya masih kayak gini ya, ini masih masuk kondisi gelombang beta. Nah, bagaimana supaya bisa masuk gelombang alfa? Kita pastikan aja salah satu lengan ini menjadi betul-betul rileks. Jadi rileks seperti kain yang basah. Yang mana kalau dijatuhkan dia jatuh ya. Seperti ini.
Oke. Dibuat rileks saja seperti ini lengannya. Ya. Kemudian pikiran kita ajak santai. Oke, tenang, santai. Nah, oke. Kalau sudah rileks seperti ini, maka gelombang otak itu sebenarnya sudah turun. Sudah mulai rileks. Sudah calming. Jadi kalau beta kalpa ya. sudah mulai geser ke alfa. Jadi kalau ingin geser ke alfa, sedikit saja, coba relaksasikan satu bagian tubuh. Salah satu lengan saja. Salah satu lengan saja seperti ini. Oke. Ya. Jadi ketika dijatuhkan seperti ini, dia udah jatuh, udah. Tinggal apalagi yang mau kita buat rileks. Nah, sekarang kendala kedua, seringkali adalah pikiran yang masih terlalu aktif. Mungkin iya tangan sudah rileks, tapi pikirannya masih aktif. Nah, ini bagaimana nih caranya nih? Oke. Ya. Jadi caranya kita minta saja, atau kalau kita lakukan ke diri kita sendiri, yaitu kita buat lidah kita rileks. Lidah. Jadi lidah itu punggung lidah, ya kan lidah itu kan bentuknya kalau nggak melengkung begini atau seperti ini, ya kita cembungkan sedikit, ini tempelkan ke langit-langit, tempelkan ke atas langit-langit mulut ya. Jadi kayak ini, nah, diem, mingkem, tempelkan ke langit-langit mulut. Sambil relaksasikan salah satu lengan, sambil nikmati napas yang keluar masuk. Coba aja praktekkan. Pikirannya pasti udah mulai diam. Nah, itu trik yang kedua. Jadi yang pertama, kita buat saja salah satu lengan menjadi rileks. Yang kedua, relaksasikan lidah atau tempelkan bagian atas lidah itu ke langit-langit mulut dan mulailah bernapas secara santai. Kalau mau tutup mata, boleh tutup mata. Nah, kondisi seperti itu akan membuat gelombang otak kita atau lompatan-lompatan pikiran kita itu mulai meredup, mulai diam. Dan itu sudah kondisi yang cukup ideal untuk kita melakukan self-hypnosis. Nah, gampang nggak nih? Gampang, Coach. Dan asli tadi rasanya enak banget. Nah, itu trik kedua. Trik ketiga. Ya. Trik ketiga itu sebenarnya bagaimana kalau misalnya kita tuh betul-betul lagi tegang banget, lagi kondisi yang belum siap sebenarnya. Otak kita itu bisa dilatih dengan cara melakukan gerakan butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Ini akan membuat otak kita akan semakin menyiapkan diri bahwa kita bersiap untuk masuk ke dalam kondisi relaksasi. Nah, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu dipraktekkan dulu di tempatnya masing-masing. Rasakan aja, kalau kita 30 detik saja melakukan seperti ini, apa rasanya? Ya. Lakukan saja. Rasanya seperti apa sih? Mungkin Dek Merdi, Dek Tia boleh kasih pendapat kalau kita lakukan gini terus 30 detik sampai 1 menit. Berkurang nggak ketegangan pikirannya? Merdi mungkin bisa di ini, mic-nya di, nah, sip. Berkurang, Coach. Silakan. Saya lebih tenang. Oh, ada storing nih. Oke, saya unmute dulu ya.
Jadi kalau ada yang mau bicara boleh, nanti silakan di unmute aja mikrofonnya. Kalau saya nggak apa-apa di sela ya. Jadi karena ini saya ingin belajar interaktif, jadi nggak melulu saya yang harus ngomong. Kalau pengen ngomong langsung aja via chatting boleh atau langsung unmute mic-nya, langsung saya di-cut. Setuju ya? Nah, jadi trik yang ketiga, lakukan butterfly hug. Ini sangat berguna misalnya kita lagi dari jalan atau dari melakukan kegiatan yang lain. Kalau langsung masuk ke dalam kondisi self hipnosis, otak kita mungkin belum siap. Belum sepenuhnya siap. Jadi masih masih dengan kesibukan pikiran terhadap aktivitas yang baru saja berlalu. Nah, butterfly hug ini adalah suatu semacam kode kepada otak kita agar calming, agar mulai kalem. Nah, Bu Ratna kalau masih belum bisa, mungkin butterfly hug-nya ditambah nih durasinya. Nah, kemudian bagaimana sih kita step by step melakukan self hypnosis? Kita bisa pilih tempat duduk yang santai, tempat berbaring yang santai. Kemudian ini bisa kursi males ya, bisa sofa, bisa tempat tidur juga boleh. Kalau misalnya tidak ada sofa atau tidak ada kursi malas, bisa juga di kasur kok. Cari di kasur, kemudian berbaring aja santai. Kemudian ikuti langkah demi langkah tadi, lakukan butterfly hug, relaksasikan salah satu lengan, boleh tangan kiri, boleh tangan kanan, kemudian tutup mata. Kemudian lidahnya dibuat rileks. Nah, langkah ketiga, keempat, dan kelima ini boleh dibolak-balik. Kemudian amati dan nikmati napas untuk mempertahankan relaksasi. Kalau sudah melakukan ini, dan kita mulai merasa rileks sekali, ya, kalau mau bangun, jangan bangun tiba-tiba, tapi lakukan secara perlahan. Bisa hitung dulu 1-5, atau hitung 1-10, baru kemudian bangun. Bangun dalam arti buka mata ya, bukan bangun dari tidur. Jadi kalau misalnya kebablasan tidur, berarti udah masuk kondisi tidur, malah kondisi theta. Kita cukup kondisi alfa saja. Nah. Kemudian, di luar daripada trik yang saya bagikan, kita juga bisa memanfaatkan trans alami. Trans alami itu adalah kondisi-kondisi alami yang kita alami setiap hari dalam laku keseharian kita, misalnya ketika menjelang tidur, itu hipnogogik. Kondisi sesaat setelah bangun, itu hipnopompik. Itu adalah kondisi trans yang kalau misalnya kita manfaatkan untuk berdoa, kita manfaatkan untuk menanamkan sugesti ke diri sendiri, itu pun bagus. Atau ketika kita bisa menyadari mimpi kita pun, misalnya di dalam lucid dream, itu pun kita bisa lakukan sugesti diri. Kondisi ketika bangun pada sepertiga malam, kondisi ketika melamun, ya tapi kondisi melamun ini tidak terpetik. Jadi hipnogogik, hipnopompik dalam fase mimpi. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa tidak setiap kondisi trans itu atau kondisi hipnosis itu memberdayakan. Malah kadang-kadang seperti ini. Ada orang ingin coba-coba melakukan self-hipnosis, tetapi malah berujung kepada perasaan tidak nyaman. Ada perasaan gelisah, ada perasaan tidak enak, ada bahkan perasaan kayak sedih entah kenapa. Nah ini, kira-kira kenapa nih Pak Riku? Mungkin bisa jadi ini coach karena edukasi dan informasi yang minim dari klien tentang kondisi tersebut sehingga ada yang kekhawatiran terlebih dahulu sehingga ketika terjadi bisa seperti itu. Bisa nggak kira-kira seperti itu coach? Bukan. Jadi kalau saya mengingatkan, jangan sembarang masuk ke dalam kondisi alfa. Jarang sembarang masuk kondisi alfa. Ada yang pernah bertanya ya, kenapa pada saat dia masuk ke dalam kondisi alfa, muncul perasaan tidak nyaman. Misalnya ketika dia mendengarkan lagu brainwave itu, brainwave entrainment, lagu-lagu musik-musik relaksasi, musik-musik relaksasi, lama-kelamaan kok perasaannya tidak enak. Nah, ini kenapa ya? Nah,
mungkin dia ada ini, ada story masa lalu mungkin ya. Ya, betul. Jadi ada sesuatu yang belum kelar di dalam dirinya. Hmm. Jadi jangan sembarang masuk kondisi alfa. Dulu ketika Hmm. saya masih mengikuti apa namanya tata cara tradisional dalam terapi-terapi modern seperti ini ya, banyak orang tuh bisa gila kok. Misalnya zikir sekian ribu kok bisa gila, atau dia bermeditasi kok bisa gila. Atau pakai amalan-amalan tertentu ya. Enggak juga, sebenarnya bukan masalah amalannya atau bukan masalah zikirnya atau bukan masalah meditasinya, melainkan ketika dia masuk ke dalam kondisi alfa itu dia masuk dalam kondisi tanpa tujuan. Jadi otaknya tidak ada kerjaan, tetapi hebatnya pikiran bawah sadar itu dalam kondisi alfa itu kan mengakses bawah sadar. Dalam kondisi alfa itu tadi, yang mana pikiran bawah sadar itu kan gudang informasi, gudang kenangan, gudang memori. Banyak mungkin kenangan-kenangan masa lalu dia yang menyakitkan, misalnya trauma, atau keadaan-keadaan yang menyakitkan. Ketika dia masuk ke dalam kondisi alfa, perasaan tidak nyaman itu akan meluap semua, akan masuk. Nah, itulah sebabnya orang kalau dengarkan musik brainwave kok perasaannya tidak nyaman. Bukan musiknya yang salah, tetapi ada yang belum dibereskan dan kamu udah masuk kondisi main masuk gitu aja. Itulah sebabnya kalau misalnya belajar, lebih baik ada yang bimbing supaya apa? Kadang-kadang mencuatnya memori dari bawah sadarnya kadang-kadang dia dalam bahasa mimpi ya, dalam bahasa simbol. Munculnya lewat mimpi-mimpi. Yang kedua, bisa juga perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Atau bahkan penyakit. Jadi ketika dia masuk dalam kondisi ini, sama kayak kita tuh buka kotak, tetapi buka tanpa tujuan, akhirnya isi kotak itu berhamburan keluar. Makanya kalau dalam hipnoterapi, kalau kita masuk kondisi alfa, itu salah satunya lewat efek bridge ya, lewat jembatan perasaan, kita gali perasaan yang tidak nyaman itu untuk disembuhkan. Coach, ini dari Bu Ika katanya sampai sakit kepala, Coach. Nah, ada yang belum kelar. Saya nggak akan bahas masalah dia di sini. Saya yakin itu ada masalah, tapi belum diberesin. Terutama masalah pemahaman. Masih berkaitan dengan pemahaman. Kalau nggak percaya, coba tanya secara pribadi, Bu Ika, betul nggak ada seseorang yang belum dimaafkan? Atau mungkin ada sesuatu dari masa lalu yang belum dilepaskan, yang belum diridhoi, yang belum diikhlaskan. Kalau kita sembarang masuk ke dalam kondisi alfa, ya bisa bahaya. Makanya kalau mau melakukan self hypnosis, yang pertama tetapkan dulu tujuan. Tujuannya apa? Mau apa? Jadi kalau sudah masuk kondisi itu, maka ikutilah dengan cepat afirmasi yang kita inginkan. Misalnya, oh aku melakukan self hypnosis ini untuk mensugesti diriku supaya dari hari ke hari semakin baik, semakin sabar, semakin tenang. Nah, setidaknya seperti itu. Siapkan afirmasi. Jadi tanpa harus pakai brainwave atau musik-musik relaksasi tadi pun sebenarnya kalau tujuannya udah jelas, kenapa harus masuk kondisi alfa? Nah, kita akan bisa dengan mudah tidak menganjurkan pakai brainwave itu kenapa begini? Karena seringkali orang pakai brainwave entrainment ya, maksudnya musik yang mengajak kepada relaksasi itu dia hanya sekedar mendengarkan tapi tidak ada tujuan. Hanya sekedar pengen relax, ya malah bahaya. Nggak ada goals-nya ya? Nggak ada goals. Makanya kalau di dalam sholat itu, kan sholat kan khusyuk kan. Awali dulu dengan niat. Misalnya usoli fardul atau usoli sunatan. Supaya apa? Aku masuk kondisi khusyuk ini niatnya sholat. Jadi bukan ngelamun asal relax begitu aja. Nanti kalau sekedar relax, sekedar ini, malah nanti jadi lamunan kosong. Dan itu malah nggak memberdayakan. Ini pendapat Pak saya. Merdi itu yang pinter tuh. Pak Merdi yang pinter tuh. Lanjut, Coach. Oke ya. Jadi jangan sembarang masuk kondisi alfa. Kalau misalnya kita masuk kondisi alfa, yang pertama terlebih dahulu tetapkan suatu tujuan. Misalnya saya ingin menanamkan afirmasi apa, atau saya ingin mensugesti diri saya dalam hal apa, atau saya ingin meraih ketenangan dari kondisi ini tadi. Jadi niat dulu. Tentukan tujuan, hasil akhirnya apa. Nah,
bagaimana kita melakukan sugesti diri atau afirmasi. Nih, sebelum saya masuk ke trik yang lain, saya akan share yang ini. Ya, sambil buat para peserta, silakan aja nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh di chat atau silakan unmute suaranya, jadi bisa bertanya langsung dengan Coach Aji, Coach ya. Gak apa-apa di sela Coach ya. Nah, jadi ketika hendak masuk kondisi relaksasi, ya bolehlah kita tambahkan yang pertama ya, saya berniat memasuki keadaan relaksasi pikiran dan perasaan. Ada telepon masuk. Oke. Yang kedua, kalau sudah rileks, kita bisa afirmasikan. Jadi, sorry ya, kalau buat yang baru belajar, afirmasi itu adalah penegasan. Penegasan itu artinya gini ya, bisa menegaskan jati diri kita, bisa menegaskan niat kita, atau menegaskan tujuan kita. Misalnya contoh seperti ini, mulai sekarang dan seterusnya. Ini koridor waktu, mulai sekarang atau mulai hari ini dan seterusnya. Saya memilih atau saya memutuskan untuk menjadi pribadi yang, ya apa nih tujuannya? Apakah yang sabar, yang tenang, yang pemaaf, yang cerdas, yang pandai mencari peluang, apa saja sesuai tujuannya. Kemudian, sebutkan value-nya. Karenanya apa nih? Nah, ini sifatnya harus pribadi, value ini tadi. Apa sih yang kita ingin untuk capai? Karena apa? Misalnya, mulai sekarang dan seterusnya saya memilih untuk menjadi pribadi yang penyabar, karena saya ingin ketika saya meninggal nanti saya dikenal orang sebagai orang yang penyabar. Demikianlah kenyataannya. Atau saya ingin setiap orang yang berinteraksi dengan saya merasakan perasaan yang nyaman. Demikianlah kenyataannya. Jadi karena ini saya sarankan betul-betul suatu tujuan yang sangat spesifik dan pribadi. Saya memilih atau saya memutuskan untuk apa. Kemudian yang ketiga, kita bisa menambahkan dengan mengakses sumber daya. Misalnya, cari lagi pengalaman-pengalaman yang relevan dengan keadaan yang ingin Anda terapkan. Misalnya, Anda ingin tenang, maka masuki kembali ke suatu pengalaman yang menenangkan. Cari pengalaman yang menenangkan. Atau kalau kepengen sabar, cari pengalaman ketika Anda mampu sabar. Kalau kepengen misalnya menjadi orang yang intuitif, cari pengalaman intuitif yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Setiap orang sudah punya sumber dayanya masing-masing. Yang perlu dilakukan adalah menggali. Jadi ketika kita masuk dalam kondisi alpha seperti ini, menggali resource seperti itu, menggali sumber daya seperti itu akan bagus. Karena yang kita lakukan adalah retrieve atau mengangkat kembali suatu memori yang positif. Kalau tanpa tujuan, nah ini bahaya, poin nomor 3 nih. Dia bukan mengakses sumber daya, malah mengakses trauma. Kalau mengakses trauma, saya sarankan lebih baik ke hipnoterapis, misalnya ke Babe, ke Pak Adun, ke Pak Mukhtar, atau ke Pak Riko gitu ya. Kemudian, yang keempat bisa visualisasikan, yaitu membayangkan suatu keadaan, membayangkan suatu keadaan di mana Anda ingin sumber daya tersebut bisa diterapkan. Halo, Coach? Ya. Sorry, kondisi internetnya ini ya, lagi nggak stabil ya. Oke. Jadi membayangkan suatu keadaan di mana sumber daya tersebut ingin diterapkan, kemudian sugestikan sebuah anchor. Misalnya setiap kali aku mengatakan tenang, maka aku bisa tenang seperti ini. Kemudian bangun perlahan lagi ke kesadaran normal. Jadi ini sebenarnya terapi-terapi yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Cuma saya menegaskan yang pertama, tentukan tujuan atau tentukan hasil akhir. Atau setidaknya niatnya untuk apa nih kita masuk ke sini. Kemudian afirmasikan, akses sumber daya, visualisasi, bangun secara perlahan. Nah, bisa diterapkan untuk meningkatkan rasa percaya diri, untuk meningkatkan, untuk memaafkan seseorang dari masa lalu kita, kemudian meningkatkan ketenangan diri, menggali ide kreatif, menguatkan ingatan, membangun konsep diri positif. Ini bisa kita
lakukan terapi yang tadi, Hmm. yang ini tadi. Nah, Coach, sebentar Coach, ini ada pertanyaan dari Mbak Ratna, Coach. Kalau afirmasinya lebih dari satu boleh, Coach? sebaiknya dalam 1 minggu itu hanya Hmm? satu jenis afirmasi. Oh, dalam rentan 1 minggu sebaiknya cukup satu dulu ya? Cukup satu dulu, satu jenis Oh, terapi. Jangan lebih daripada itu, sebab kalau kita mempunyai banyak tujuan ya dalam satu rentang waktu, itu membuat tujuan tersebut malah akan sangat sulit dicapai. Kenapa? Kita tidak mungkin mengejar 2 kelinci sekaligus. Itu pepatahnya. Lebih baik selesaikan satu-satu. Misalnya, saya nih ngerasa kurang bisa fokus, maka latih dulu fokusnya 1 minggu itu. Minimal 20 jam pertama. 20 jam pertama itu pembelajaran untuk meningkatkan fokus kita dulu. Atau misalnya, saya orangnya tidak percaya diri, maka selesaikan dulu soal percaya dirinya ya? masalah percaya diri itu tadi dalam 1 minggu, minimal dalam 20 jam. Dalam 20 jam pertama itu dulu. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke. Intinya selama seminggu satu goals ya, satu afirmasi ya? Iya, jadi dalam 1 minggu itu kalau saya sarankan cukup satu afirmasi saja. Atau satu tujuan saja dalam satu sesi itu tadi ya. Kalau minimal dalam 20 jam atau setidaknya dalam 1 minggu, itu kita hanya menerapkan satu tujuan. Itu frekuensinya sehari berulang-ulang terserah Coach ya? Boleh. Pokoknya 20 jam. Mau 5 kali, mau 100 kali. Cuma kan begini, supaya bagus, ya, supaya hasilnya bagus, kalau saran saya itu jangan terlalu melekat kepada hasil. Jangan ngoyo lah. Dalam istilah kita itu jangan ngoyo atau jangan ngotot. Ya, jangan ngotot, jangan ngoyo. Misalnya kalau pertanyaannya boleh nggak sampai berapa kali atau harus berapa kali, itu ciri-ciri pertanyaan ngoyo pada hasil. Jadi kalau kita sudah melakukan self hypnosis, kemudian kita menentukan satu tujuan, kalau perlu ketika kita sudah lakukan 1 kali, 2 kali, lupakan aja dulu. Lupakan, lepasin. Jangan melekat kepada hasilnya. Jangan ngoyo pada hasilnya. Kenapa? Semakin kita ngoyo, semakin kita kepengen mengulang, malah resistensinya makin besar. Nah, itu lucunya. Apalagi bagi pemula ya? Ya enggak, Pak. Kalau saya sarankan ya sesekali aja, 1 kali, 2 kali, setelah itu lupain. Kita belajar pasrah aja. Belajar ngelepas. Jadi ketika kita melakukan kreatif visual atau kita melakukan future facing atau memvisualisasikan hasil akhir yang kita inginkan, kalau sudah, ya udah lupain. Terapi menuliskan seperti itu juga. Jadi kalau misalnya kita udah nuliskan tujuan kita, kalau perlu kertas yang kita tulis itu remuk-remuk, buang atau bakar. Dalam arti apa? Jangan ngoyo. Jadi afirmasinya lebih baik satu-satu saja dulu, kemudian repetisinya seperlunya saja. Jadi tidak usah terlalu sering juga, jadi jangan terlalu ngoyo. Itu saya udah berbagi berapa trik tadi? 3 ya? 3. Nah, kemudian saya akan berbagi trik yang keempat nih. Ini triknya gampang banget nih, ya. Tapi saya sarankan lakukan butterfly hug dulu seperti ini. Kalau kita udah cukup merasa tenang, tangannya digosok seperti ini. Ya. Bisa ditirukan. Jadi digosok seperti ini sampai merasa hangat. Sebenarnya ketika kita menggosok ini tadi, pikiran kita sudah mulai mulai fokus nih ke tangan. Dan fokus pada sensasi perasaan hangat ini tadi. Sudah terasa hangat, pisahkan sejauh 10 sampai 4 inci. Begini. Dan rasakan kayak seolah-olah di antara kedua tangan ini kita merasakan kayak ada magnet. Ya. Habis digosok-gosok seperti ini, kemudian digerakkan maju mundur seperti ini. Lama-kelamaan kita ngerasa kayak ada semacam gerakan magnetik. Kayak yang mendorong dan menarik kedua tangan itu. Ketemu nggak? Sambil dilatih nih, Coach. Iya.
semakin jeli perasaan kita, semakin peka perasaan kita, maka kondisi kayak kedua tangan yang memiliki magnet, itu akan semakin terasa. Kalau Ya. perlu diulang lagi, gini, ya. Diulang lagi santai aja. Santai. Dari digosok-gosok butterfly sedikit. hook ya. Nah, digosok gini, sudah hangat, kemudian digerakkan maju mundur. Dengan jarak sekitar 4 inci sampai 10 inci aja. Nah, rasakan kayak nanti ada gerakan magnetik di antara kedua tangan ini. Kayak ada tarik menarik coach ya. Nah, kayak ada gaya tarik menarik ini. Ya. Kalau sudah mulai terasa, ya, Hmm. imajinasikan daya magnetik itu seperti sebuah bola. Warnanya bebas, apakah warnanya merah, apakah warnanya hijau, apakah warnanya kuning. Ketika kita bisa merasakan gerakan magnetik itu, kemudian kita ikuti dengan visualisasi, maka sebetulnya kita sudah masuk kondisi alfa. Seperti itu. Santai aja, nggak usah buru-buru. Nah, gini. Nah, jadi kita rasakan kayak ada magnet di antara kedua tangan. Enak lembut ini coach, bolanya coach. Nah, kayak lembut ya, kayak ada adonan lembut. Nah, visualisasi Iya, coach. seolah-olah itu bola cahaya atau bola energi. Kemudian kalau kita visualisasikannya, satukan seperti ini, tutup mata. Lakukan protokol berikutnya, menikmati nafas. Sambil berniat, saya memutuskan untuk masuk ke dalam kondisi relaksasi pikiran. Mulai sekarang dan seterusnya, saya memilih untuk menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang tenang, karena itu baik buat kehidupanku, demikianlah kenyataannya. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Kemudian pelan-pelan buka mata lagi. Rasakan aja. Pak Riko silakan coba praktekkan 1 kali, ya, dari gerakan pertama sampai terakhir, sampai melakukan afirmasi, kemudian pas buka mata, coba rasakan pas buka mata tuh sensasinya seperti apa pas buka mata, untuk membuktikan bahwa itu trans atau bukan. Oke. Nyaman, tenang coach, enak. Sensasi yang saya tanyakan, sensasi ketika membuka mata, apa rasanya? Sensasinya apa ya? Empuk, nyaman, dingin gitu loh. Pada saat membuka mata ya, kan Iya benar. gini, orang kalau dalam Ya kondisi, ini kalau buka, ini saya kayak baru bangun tidur gitu coach. nah itu maksudnya. Jadi bukti bahwa itu trans adalah ketika kita membuka mata kayak seolah-olah kita ini baru mau bangun dari kondisi tidur yang ringan. Lagi puasa coach. Maka itu berarti kita sudah baru saja mengalami kondisi trans. Oke. Betul kan? Hanya gerakan seperti ini kurang lebih 30 detik. Mungkin Pak Indra tadi baru nyoba, bisa ngasih pendapat atau apa sensasi yang gerak? Iya, terima kasih Coach. Jadi betul sekali. Begitu, padahal kayaknya nggak sampai 20 detik ya. Jadi setelah butterfly hug, kemudian kita gosokkan telapak tangan, itu bisa kayak ketidur sebentar dan langsung melek gitu. Jadi dari gelap langsung terang gitu. Suddenly gitu. Ternyata gampang. Hanya ya. 20 detik Pak ya? Iya, nggak sampai 30 detik ya. Jadi ternyata self hypnosis itu gampang ya? Gampang banget coach. Jadi hanya gerakan butterfly. Jadi butterfly ini yang penting
pikiran kita kalem dulu lah sebentar, ya kalem. Kalau udah kalem, digosok-gosok. Nah, kemudian kita merasakan kayak ada gerakan magnetik, ya magnetic hand namanya, gerakan kayak magnet. Nah, saya kasih tahu ya, kalau orang sudah bisa merasakan kayak gerakan magnet seperti itu, maka kalau kita ukur pakai skala Davis-Husband, itu sebenarnya udah skala 29. Sudah di angka 29 di kedalaman transnya. Lah orang ini tidak ada apa-apa kok sebenarnya, tapi dia merasakan kayak ada magnet. Gitu loh. Jadi kayak sudah masuk ke kondisi positif visual hallucination, sudah masuk ke kondisi hyperestesia di situ. Simple gerakannya. Hanya dalam berapa detik kita merasakan kayak, oh ada nih, kayak ada magnet nih yang mengayun-ngayun di antara kedua tangan seperti ini. Kemudian kita visualisasikan aja, seolah-olah daya magnet itu sebagai sebuah bola energi atau bola cahaya, bebas warnanya apa saja, kemudian masuk. Ketika kita tepuk seperti ini, tutup saja matanya, nikmati nafas, langsung masuk ke dalam afirmasinya. Jadi kayak ilmu fisika dulu coach ya, ada gaya tarik menarik itu ya. Ternyata bisa di-combine dengan ilmuwan hipnosis ya. Iya. Pak Adun baru masuk nih kayaknya, atau dari mana? Udah dari tadi coach. Tadi dimut dulu. Sudah ngikuti yang praktek yang keempat nih, trik yang keempat. Udah. Sudah ya. Nah, nanti Udah. coba dibuktikan aja. Ini gampang sekali. Nah, sorry. Ada waktu-waktu tertentu, ini pertanyaan dari Pak Yan Ardani, waktu-waktu tertentukah yang disarankan atau bebas saja? Kalau pendapat saya, Pak, sebenarnya bebas. Ya, kapan saja kita merasa siap itu boleh. Jadi kalau misalnya kita merasa siap atau kalau kita ingin melakukannya, ya silakan masuk aja. Lah kita bisa lakukan self hipnosis. Tetapi dengan catatan kegiatan yang kita lakukan ini juga harus ekologis, dalam arti tidak mengganggu aktivitas lain, tidak mengganggu aktivitas orang lain. Misalnya pada saat suasana rapat di kantor, tiba-tiba kita kayak gini sendiri kan, ngapain nih Pak? Nah, gitu. Heboh coach dari coach. Jadi ya bebas saja sebenarnya, terutama pada saat kita santai ya. Ya misalnya lagi kondisi di rumah seperti ini kan, ada waktu kita untuk mempraktekkan, oh iya gampang ya. Jadi Atau hanya mungkin habis sholat coach ya, habis sholat boleh ya. habis sholat boleh, menjelang tidur boleh, bangun tidur juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya saran, bangun tidur itu cukup berdoa bangun, kemudian kita lanjutkan dengan sugesti yang sederhana kayak diajarkan oleh Emily Ko ya. Dari hari ke hari, keadaanku semakin baik dan membaik. Dari hari ke hari, keadaanku semakin baik dan membaik. Semua urusanku lancar, semua permasalahanku bisa selesai, entah bagaimana caranya. Ya, bangun tidur gitu aja. Jadi bangun tidur itu kan masih nuansa trans tuh, jadi nggak usah ditambahin apa-apa lagi. Cukup berdoa, kemudian sugesti diri seperti itu. Nah, trik itu diajarkan oleh Emily Ko dari abad 19. Jadi pada saat bangun tidur, cukup signifikan dari hari ke hari, keadaanku semakin baik dan membaik. Tadi sudah kita lakukan relaksasi lengan, kemudian kita bisa butterfly hug, relaksasi lidah ya, lengan, lidah, magnetic hand, kemudian sudah 4 ya. Nah, ada lagi trik trik yang ini sebenarnya trik lama, tetapi saya hanya sekedar memanasin lagi ya, mungkin para praktisi, para trainer sudah banyak nggak pakai ya. Ini trik gampang loh sebenarnya, tapi kita jarang pakai. Padahal kalau kita pakai, itu bisa masuk kondisi trans yang secara instan. Caranya, ya, yaitu adalah tutup mata dan pura-pura tidak bisa buka mata. Tutup mata dan pura-pura tidak bisa buka mata. Saya kasih contoh. Ya, seperti ini. Pada saat tutup mata, rileks aja. Biarkan kelopak mata itu rileks. Rasakan kelopak mata atas
menyentuh kelopak mata bawah. Rasakan pula kelopak mata itu menyentuh bola mata. Fokus pada kelopak mata itu dan berpura-puralah tidak bisa dibuka. Jadi coba buka dan berpura-pura tidak bisa buka. Semakin kita ingin mencoba buka, semakin berat dan semakin tidak bisa dibuka. Nah, fokus saja pada kelopak mata itu, kita ulangi lagi. Pura-pura tidak bisa buka, pura-pura tidak bisa buka. Setelah itu tenang. Ya. Silakan praktekkan aja. Tutup mata dan pura-pura tidak bisa buka mata. Lakukan sebanyak 2-3 kali. Kemudian, nih, untuk bisa masuk kondisi self-hipnosisnya, setelah merasa tidak bisa buka mata, hitung mundur saja 10-1 setelah itu. Jadi pada saat tidak bisa buka kelopak mata, hitung dalam hati 10-1. Misalnya 10, aku semakin rileks, 9, semakin dalam, 8, sampai 3, 2, 1, terus begitu ya. Dan itu udah dipastikan kita masuk kondisi self-hipnosis. Gampang lagi. Lengket matanya. Gimana Pak Adun? Lengket matanya. Ternyata lengket beneran ya. Pura-pura nggak bisa buka, malah nggak bisa buka beneran. Nah, jadi kalau orang yang kepekaannya tinggi memang bisa seperti itu. Jadi cara kita melatih supaya kita semakin peka terhadap sugesti ya, belajarlah pura-pura tidak bisa buka mata. Nah, saya dapatkan trik ini dari Pak Yan. Almarhum guru kita Pak Yan Nurindra. Dia triknya gampang aja, coba tutup mata dan pura-pura tidak bisa buka mata. Itu sebenarnya hanya dalam beberapa detik kita sudah masuk dalam kondisi trans. Setelah itu, hitung 10-1. Niatkan setiap hitungan mundur ke bawah dari 10-1 itu, kita semakin rileks. Kita semakin nyaman. Kita semakin dalam. Semakin fokus ke diri sendiri. Gampang kan ya? Nah, udah 5 trik nih. Yang mana nih yang paling enak? Yang ini tadi, yang magnetic hand tadi, atau yang nggak bisa buka mata? Nah, silakan Pak Indra. Ya lebih mudah ya, sangat mudah. Pak Adun, gimana? Pak Indra? Yang kelima itu lebih simpel, Coach. Yang mana? Yang kelima. Yang Yang kelima. yang pura-pura nggak bisa buka mata. Tapi saya sarankan sebaiknya dilatih semuanya. Iya. Karena setiap latihan itu nanti ada gunanya untuk meningkatkan kemampuan kita masuk ke dalam kondisi trans. Ya. Baik yang latihan yang keempat maupun yang kelima tadi itu semua ada gunanya. Dan, ada beberapa trik lagi ya. Nanti ini saya dapatkan dari Pak Lasmono ketika saya belajar metode Silva. Nah, jadi ini akan meningkatkan kepekaan kita. Cuma begini, orang kalau dia sudah peka terhadap sugesti, biasanya juga peka terhadap energi. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau sudah kepekaannya meningkat, hati-hati dengan pikirannya. Hati-hati dengan lingkungan yang mempengaruhi kondisi vibrasi yang tidak enak. Pilih-pilih, atau setidaknya pinter-pinter melakukan grounding. Kenapa? Itu seperti pedang bermata dua. Saya harus jujur katakan ya. Kalau kita tingkatkan kepekaan kita terhadap sugesti, kita tingkatkan kepekaan kita terhadap energi, tetapi kita tidak memiliki defense yang bagus terhadap vibrasi yang negatif, ya malah jelek lah. Dan kita tidak menjaga kondisi pikiran kita juga jelek. Ini kita sudah 5 ya. Trik yang keenam,
Ini sebenarnya trik yang sederhana, yang gampang, tetapi kita kadang-kadang menganggap saking sederhananya ini nggak ada guna, tapi sebenarnya nanti ada guna ya. Dinamakan memasuki kembali kondisi damai atau memasuki kembali kondisi nyaman yang pernah kita alami. Misalnya dengan cara begini, mengingat kembali masa kecil kita dulu ketika kita sedang asik bermain, atau kita pernah di suatu tempat rekreasi yang pernah kita kunjungi, misalnya pernah berkunjung ke gunung mana, atau ke pantai mana, atau ke tempat rekreasi mana, yang sifatnya subjektif ya. Masing-masing pasti pernah mengalami kondisi nyaman, damai di suatu tempat, dan itu tinggal di-recall kembali. Caranya, kalau sudah bisa trik yang keempat dan yang kelima, kita lakukan seperti ini ya. Anggap kita lewat trik yang kelima tadi ya. Pura-pura nggak bisa buka mata. Kemudian hitung mundur 10 sampai 1. Setelah itu, ingat kembali suatu tempat atau suatu kejadian di mana kita merasa tenang, kita merasa damai. Kalau sudah, buatlah seolah-olah diri kita di situ. Seolah-olah saja. Kalau sulit membayangkan, buat seolah-olah aku di sana. Di tempat itu lagi, menginjak lantai atau menginjak tanahnya lagi, merasakan suhu udaranya lagi, melihat siapa saja yang ada di sana, melihat apa yang saya temui di tempat itu. Nah, seperti itu. Dalam 1 menit, menggunakan teknik itu akan memperdalam kondisi trans. Dalam 1 menit. Ya. Ada mungkin kendalanya, kok saya agak sulit membayangkan. Nggak mesti harus seperti itu sih sebenarnya, itu untuk melatih saja. Tetapi buatlah seolah-olah kita berada di sana kembali. Gimana kalau masih sulit? Kalau masih sulit bisa kayak gini ya. Kita kan punya kamar pribadi atau punya ruang tamu. Caranya saat kita menutup mata, bayangkan kita berada di rumah kita. Mulailah dari luar rumah dulu. Lihat rumah kita itu penampakan depannya seperti apa. Ada tanaman apa saja mungkin, bentuk pagarnya seperti apa, ada benda apa saja, ada barang apa aja yang depan rumah, cat depan rumah seperti apa, bentuk jendela pintunya seperti apa. Hadirkan lagi di dalam bayangan kita. Kemudian, kalau sudah bisa melihat penampakan depan rumah kita, perlahan-lahan dekati pintu rumahnya. Pegang pintu rumah itu, buka pintu rumah itu, boleh diikuti dengan gerakan tangan. Ini dinamakan teknik pantomim. Ya, visualisasi pantomim namanya, nama teknik ini. Jadi, boleh juga tidak langsung masuk ke pintu. Jadi, dari depan rumah, kita bergeser ke kanan, ke arah samping kiri rumah kita ya. Jadi, dari depan rumah kita ke kanan, lihat sisi dinding rumah kita dari sebelah kanan itu, kemudian kita berpindah lagi ke belakang rumah, ke kiri rumah, dan buat seolah-olah diri kita terbang, bisa melihat genteng rumah kita itu dari atas, turun lagi ke bawah, ke depan rumah, dekati pintu rumah, raba dulu pintu rumah itu, kemudian buka handle-nya, buka dan masuk, jelajahi ruangan demi ruangan yang ada di dalam rumah kita. Misalnya dari ruang tamu, kita cari kamar tidur kita dulu. Selama perjalanan dari ruang tamu ke kamar tidur itu tadi, seolah-olah kita melihat kembali, ini ada benda apa saja yang ada di ruang tamu. Di mana letak kursi, letak meja, di mana letak korden, di mana posisi pintu kamar. Seolah-olah dalam keadaan memejamkan mata seperti itu, kita melakukannya kembali seolah-olah itu nyata. Jadi libatkan semua indera dalam kita ya. Ada indera luar, ada indera dalam. Indera luar itu misalnya pada saat saya buka mata seperti ini, indera luar. Pada saat saya tutup mata dan melihat apa yang ada di dalam bayangan saya, itu disebut indera dalam. Nah, jadi apa yang ada di indera dalam, kita libatkan semua, baik visual, auditori, dan kinestetik. Jadi apa yang kita lihat nih pada saat menelusuri ruangan yang ada di dalam rumah. Apa yang bisa kita sentuh di sana, rasakan. Misalnya, oh saya menyentuh ada vas bunga.
rasakan bentuk vas bunga itu seperti apa. Pegang vas bunga itu, kemudian rasakan kaki yang melangkah itu seperti apa sih rasanya menginjakkan kaki di lantai rumah kita itu. Mungkin selama ini kita dalam keadaan nyata pun kita lewat-lewat begitu aja nggak bisa merasakan. Nah sekarang dalam keadaan memejamkan mata seolah-olah kita merasakan bagaimana melangkahkan kaki di lantai rumah kita itu. Merasakan suhu ruangannya, mendengarkan, oh ada suara istri, atau suara ibu, atau suara anak, atau suara siapa saja yang biasa kita dengar di rumah itu. Nah, itu akan semakin memperdalam. Itu latihan, sebagai latihan, trik. Ya. Supaya apa? Ketika kita membayangkan suatu tempat yang pernah kita kunjungi, yang tempat itu menyenangkan atau menenangkan, mendamaikan kita bisa seolah-olah kita berada di situ lagi. Jadi betul-betul bentuknya seperti revivifikasi. Nah, kalau kepengen belajar lucid dream, dua teknik ini dilatih terus sampai berpuluh-puluh kali supaya bisa mengalami lucid dream nantinya. Nah, kunci melakukan lucid dream seperti itu. Jadi kita melakukan revivifikasi. Caranya seperti apa? Dalam keadaan self hipnosis kita merevivifikasi, berjalan menelusuri ruangan yang ada di rumah. Nah, latihan ini akan memperdalam kondisi trans kita. Akan semakin dalam, akan semakin mudah kita masuk ke dalam deep trance nantinya. Nah, dengan cara yang paling simpel. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin sharing pengalaman sudah praktek beberapa teknik tadi. Kayaknya dilanjut dulu, Coach. Lanjut dulu ya. Nah, Ya, Coach. trik yang ke berapa, Riko? Ketujuh ya? Ke-8. 8 ya? Ketujuh. 8, Coach. Yang ketujuh ya? Ke-7 ya? Iya, ketujuh. Ya. sorry. Trik yang ketujuh ini adalah hampir sama seperti kita melakukan trik menelusuri ruangan. Nah, trik ini kita lakukan melakukan trik itu mana? dalam dinding. Sorry? Ada yang bicara tadi? Enggak. Ada yang bertanya? Enggak ya? Saya lanjut ya. Jadi, ketika kita menelusuri ruangan di dalam rumah itu, kita pilih salah satu dinding rumah. Misalnya dinding kamar. Ya, dinding kamar atau dinding ruang tamu, mendekat saja ke dinding itu dengan posisi tangan seperti ini. Sentuh dinding itu dan rasakan seolah-olah tangan kita bisa menyentuh dinding kamar atau dinding rumah itu. Ya, salah satu dinding. Rasakan tekstur dinding itu seperti apa sih? Kalau perlu digosok seperti ini. Diketuk seperti ini boleh. Atau dipukul-pukul seperti ini boleh. Dan rasakan ketika kita mengetuk sini seperti benar-benar kita belajar mengetuk dinding yang ada di dalam imajinasi kita itu tadi. Nah, disentuh, rasakan teksturnya seperti apa, suhu atau temperatur dinding itu seperti apa. Kemudian, kalau sudah, imajinasikan bahwa tubuh kita mengecil. Sekecil semut atau sekecil Ant-Man. Ya. Kayak di toko Avengers itu Ant-Man. Atau kita lebih kecil lagi dari semut. Sekecil kuman, sekecil bakteri, atau sekecil virus, sehingga kita bisa masuk ke dalam pori-porinya dinding itu tadi. Masuk ke dalam pori-porinya dinding, dan masuk ke dalam dinding. Rasakan di dalam dinding rumah itu rasanya seperti apa sih. Kemudian keluar dari dinding itu tidak di dalam posisi semula, melainkan ke posisi sebelahnya. Misalnya saya masuk ke dalam dinding. Di sebelah dinding ini adalah ruangan
kamar tidur anak saya, seolah-olah saya tembus ke sana. Saya masuk ke dalam ruangan anak saya, kemudian saya meraba, melihat apa yang nampak di dalam ruangan itu, saya meraba benda-benda apa saja yang ada di sana, dan merasakan suhu yang ada di sana. Sampai di situ latihannya selesai. Ada 3 jenis latihan yang sejenis dengan ini ya, yang sejenis dengan ini. Nah, oke ya, saya lanjutkan kepada latihan berikutnya. Kali ini latihannya seolah-olah kita berada di taman. Tamannya bebas. Boleh taman depan rumah, boleh taman yang pernah kita kunjungi. Di taman itu kita telusuri taman itu sama seperti ketika kita menelusuri bagian dalam rumah kita itu tadi. Kali ini kita menelusuri taman, kita perhatikan tanaman demi tanaman yang ada di sana, tumbuhan demi tumbuhan yang ada di sana. Kemudian pilihlah salah satu pohon yang ukurannya rata-rata lebih besar dibandingkan pohon yang lain. Pilih salah satu aja. Pilih salah satu pohon yang dia secara fisik lebih besar dibandingkan pohon-pohon yang lain. Atau secara rata-rata dia termasuk yang lebih besar lah. Dan Anda merasa nyaman lah dengan pohon itu. Nah. Kemudian dekati pohon itu, sentuh kulit pohon itu, rangkul pohon itu, kemudian sentuh daun-daunnya. Dekati salah satu pucuk daun yang paling muda, atau bukan kuncup ya, tetapi daun itu daun muda. Seolah-olah kita terbang masuk ke dalam daun itu, masuk ke dalam pohon itu melalui daun, seolah-olah kita adalah cahaya fotosintesa yang masuk ke dalam daun. Seolah-olah kita cahaya fotosintesa yang masuk ke dalam pori-pori daun itu, kemudian masuk dan menyatu ke dalam pohon. Raga kita menjadi raganya pohon itu. Seolah-olah kita menyatu menjadi pohon itu. Apa rasanya ketika menjadi pohon? Nah, ujungnya, apa rasanya ketika menjadi pohon? Rasanya seperti apa sih? Nah, latihannya seperti itu. Nanti keluar. Setelah bisa, oh rasanya kalau jadi pohon ini, kok saya merasa haus ya? Oh kok rasa panas ya? Atau mungkin saya merasa teduh di sini. Saya merasa lebih nyaman di sini. Masing-masing orang mungkin pengalamannya beda. Nah, kemudian setelah itu keluar dari pohon itu. Oke ya. Gampang itu. Itu sebenarnya latihan hanya untuk meningkatkan kepekaan-kepekaan kita terhadap sugesti. Nah. Kemudian, yang selanjutnya adalah masuk ke dalam hewan. Anggap Anda di kebun binatang. Atau anggap mungkin yang pernah nonton Discovery Channel, kan kita sering nonton mungkin buaya, harimau, kucing, atau apa saja. Pilihlah hewan yang kita sukai, misal panda, atau apa saja. Hewan apa saja yang kita suka. Nah, ketika memejamkan mata seperti ini, bayangkan sosok hewan itu ada di hadapan kita, dan kita dengan hewan itu seolah-olah sebagai dua sahabat yang baik ya, bukan hewan liar ya, bukan hewan yang ganas, bukan hewan yang dengan kita terus kita merasa nggak nyaman. Jangan. Jadi dengan hewan itu seolah-olah kita dekat. Bayangkan sosok hewan itu dan kita dekat dengan hewan itu, kemudian pelan-pelan dekati hewan itu dan kita masuk ke dalam raganya hewan itu lewat ubun-ubunnya. Lewat ubun-ubunnya, masuklah menyatu menjadi hewan itu. Misalnya menjadi kucing, masuklah lewat ubun-ubun kucing itu dan menyatu menjadi raganya kucing. Terus rasakan, apa sih rasanya menjadi kucing itu? Nah, 3 latihan ini, latihan menelusuri rumah, masuk ke dalam dinding, masuk ke dalam pohon, dan masuk ke dalam hewan, itu akan meningkatkan kepekaan intuitif nantinya. Sebagai contoh gini, andai kita tinggal di suatu daerah yang rawan bencana ya, sebelum terjadi bencana nanti kita akan dapat feelingnya, dapat kayak semacam tanda-tanda, oh ini ada sesuatu yang kurang beres nih nanti di sini. Ada sesuatu yang bakal nggak enak nih di sini. Maka kita bisa menghindar.
atau kita bisa antisipasi nantinya. Itu latihan, tapi tidak serta-merta. Kerasat coach ya? Ya, Kerasat ya? tidak satu kali langsung jadi langsung hebat intuisinya. Enggak, itu harus berlatih berpuluh-puluh kali, nanti akan terasa sekali intuisi kita meningkat tajam. Nah, sampai dengan latihan yang terakhir yang saya ajarkan ini, nanti sebelum orang cerita Anda bisa tahu. Nama latihannya adalah latihan masuk ke dalam manusia. Contoh misalnya, di hadapan saya ada Dek Merdi, ya, persis di posisi fokus tengah saya ini ada Merdi. Saya pejamkan mata dan saya visualisasikan Merdiana ini ada di depan saya, di hadapan saya. Dalam kondisi tenang atau dalam kondisi trans yang ringan seperti itu, saya pelan-pelan masuk ke dalam tubuhnya Merdi, masuk lewat ubun-ubunnya dia, dan saya masuk menjadi dirinya, menyatu dalam raganya Merdi, dan saya rasakan, apa sih rasanya menjadi Merdi? Ya, persis seperti modeling, tetapi maksudnya kita dari atas ya, supaya apa? Supaya melatih indera dalam kita, menyatu menjadi Merdi. Apa rasanya menjadi Merdi? Tujuannya apa? Nanti rasakan aja setelah melatih ini dalam 4 minggu, itu akan sangat terasa sekali, kita bisa merasakan emosinya orang, kita bisa merasakan apa sih maksud orang ini, dan kepekaan kita terhadap orang lain itu akan semakin, empati kita akan semakin tajam. Ya. Bahkan kita akan tahu gelagat-gelagat orang, kalau sudah terbiasa masuk ke dalam orang, latihan masuk ke dalam orang. Ya. Ini misalnya, sorry, kamera saya disconnect. Ya. Ya. Contoh ini misalnya Merdi. Ini bisa lihat di saya yang di Galaxy Tab saya. Koneksi internet saya tidak stabil ini. Oke, sorry ya. Contoh misalnya ini adalah sosok Merdi. Saya visualisasikan diri saya masuk ke dalam Merdi. Dan menjadi Merdi itu seperti apa sih? Nah, itu latihan terakhir. Nah, jadi latihan untuk mempermudah masuk ke dalam, untuk mempermudah kita masuk ke dalam kondisi self-hypnosis, ya kita bisa dengan cara melatih dulu butterfly ya, pelukan kupu-kupu namanya, sampai kita merasa tenang, baru kita bisa pura-pura nggak bisa buka mata. Bisa juga kalau misalnya dari sini kita lakukan relaksasi tangan, bisa lakukan relaksasi lidah. Nah itu untuk latihan-latihan mempermudah kita masuk ke dalam kondisi relaksasi pikiran ya. Ingat gerakan butterfly, relaksasi tangan, relaksasi lidah, baru nikmati nafasnya. Kemudian pura-pura matanya nggak bisa dibuka. Kalau sudah bisa seperti itu, kita bisa melatih ini magnetic hand ya, yang kayak ini tadi. Nah rasakan kayak seolah-olah ada tarikan di antara kedua tangan seperti ini. Nah, kemudian visualisasikan nih di sini. Kalau kita udah bisa merasakan, visualisasikan bahwa ini ada bola energi atau bola cahaya, kemudian plug, jadikan satu, masuk ke dalam kondisi self-hypnosis. Nah, sedangkan latihan yang seperti visualisasi masuk ke dalam ruangan ya, saya namakan ini visualisasi pantomim ya, karena apa? Kalau bisa libatkan gerakan tangan, misalnya pada saat kita meraba pintu, meraba dinding, seolah kita betul-betul merasakan kondisi di dalam. Ya, itu visualisasi pantomim namanya. Nah, nama tekniknya. Nah, kemudian kita bisa latih untuk meningkatkan kepekaan dan intuisi kita dengan proyeksi masuk tumbuhan, proyeksi masuk hewan, proyeksi masuk manusia, kemudian berada di kondisi tempat yang damai, kondisi kedamaian. Itu akan meningkatkan kepekaan dan
kepekaan dan ini apa namanya kepekaan dan intuisi. Sorry, ini ada pertanyaan yang pertama dari Merdi. Untuk modeling ini pilih orangnya boleh ganti-ganti nggak? Boleh, ya siapa saja. Misalnya Tia dalam kali ini dalam minggu ini latihan masuk ke dalam Merdi masuk ke dalam Tia. Nah, Tia adiknya Merdi. Nanti di lain waktu Merdi masuk ke dalam Tia Tirtasari. Kemudian di lain waktu Merdi masuk ke dalam Ratna, di lain waktu Merdi masuk ke dalam Andriko itu boleh. Supaya apa? Merasakan jenis-jenis emosi yang berbeda nantinya. Nah, tidak usah terlalu sering. Saya mengajak supaya tidak usah terlalu ngoyo. Kalau misalnya terlalu ngoyo, nanti kepalanya berat. Kalau misalnya kita latihan itu terlalu banyak, kepalanya berat. Jadi trans ini capek. Trans yang seperti ini akan melelahkan. Jadi santai aja, misalnya dalam sehari ini 1 kali latihan ini udah cukup, udah bagus kok. Udah bagus. Nanti para hipnoterapis, para konselor, para psikolog, kalau latihan seperti ini, percaya saya, Anda bisa menebak, intuisi Anda akan sangat tajam sekali, orang ini maunya apa sebenarnya. Orang ini ada sesuatu yang belum kelarnya di mana nanti tiba-tiba intuisi dia akan menuntun sendiri. Dan kadang-kadang kalau sudah berhadapan dengan orang, apa yang ingin diomongkan atau yang ingin dikatakan itu sebenarnya sudah nyambung ke diri orang itu. Kalau sudah, ya. Jadi ini sama kayak kita mengaktifkan neuron mirror kita, mengaktifkan syaraf-syaraf cermin di dalam diri kita sehingga kita tuh peka. Empati kita akan makin peka. Nah, kemudian merasakan jadi hewan dan orang lain ngerasa merinding, normal, ya, normal. Apalagi kalau misalnya masih takut-takut itu normal, merinding masih. Ya. Kalau misalnya belum nyaman melakukannya, sebaiknya jangan lakukan. Cukup latihan ini saja. Ya, latihan seperti ini udah cukup ya sebenarnya untuk pemula. Yang proyeksi masuk ke dalam hewan, ke dalam tumbuhan, ke dalam manusia itu saya sarankan untuk yang sudah terbiasa kayak Pak Riko, kayak Babe. Itu kalau menurut saya bagus tuh latihan seperti itu akan sangat meningkatkan sekali skillnya. Kemudian berefek nggak sih Coach, kita proyeksikan nggak? nanya Coach. Ya. Jadi kalau kita mau negosiasi bagus Coach ya. Sebelum negosiasi kita proyeksiin dulu ke orang yang akan kita ajak diskusi atau ajak mau menggolskan sesuatu lah, bisnis segala macam ya. Biar tahu suasana hatinya, pikirannya segala macam. Iya, ya itu bagus kok. Nggak bisa juga dilakukan. Tapi jujur saya sendiri nggak sering lakukan seperti itu. Ya saya kadang-kadang aja saya lebih banyak kalau misalnya kalau memang itu dibutuhkan, kalau saya harus ada orang yang ingin konsultasi di saya. Kadang-kadang orang itu konsultasinya by phone seperti ini. By phone tidak berhadapan langsung. Maka saya akan masuk ke dalam orang itu dulu. Sehingga nanti saya dapat feeling teknik ini yang akan saya pakai. Saya nggak pernah merencanakan teknik, tapi ketika berhadapan dengan orang, nanti teknik itu bekerja. Misalnya, oh dia ini cukup dengan objek imagery, oh ini dengan cukup editing submodel itu dia pasti berhasil. Dan alhamdulillah nggak pernah gagal di situ. Kalau saya gunakan itu. Ya. Nah, jadi kalau dengan teknik ya. Kalau untuk ke misalnya ke atasan atau ngegolkan proyek seperti itu saya nggak pernah pakai, jujur ya, nggak pernah. Oke, siap. Jadi sorry, saya kembali ke Pak Garda tadi, berefek nggak sih sama orang yang kita proyeksikan? Nggak ada efek, tetapi akan sangat berefek ke diri kita, ya. Kalau yang kita masuk itu orang yang dalam kondisi emosi yang tidak stabil, traumanya berat, kita harus grounding, Pak. Ya jangan sampai kebawa di energinya. Jadi nggak berefek ke orang, tapi berefeknya ke kita. Jadi harus hati-hati juga. Jadi setelah itu grounding aja. Nah kemudian sama seperti kalau dalam terapi egositerapi ya, sekali kita minta misalnya klien itu memvisualisasikan atau memproyeksikan seolah-olah ada orang yang bersalah, ada sosok introjection yang dia harus maafkan. Misalnya dia hadirkan lagi sosok ibunya, dia hadirkan lagi sosok bapaknya. Ya sebenarnya sama aja. Hanya si klien itu karena kita sudah lakukan hipnosis kepada dia, dia sudah masuk dalam kondisi trans gampang bagi dia. Cuma sayangnya si terapisnya jarang sekali pakai untuk dirinya sendiri. Sorry, ini tadi ada pertanyaan.
Berat nggak sih? Oke. Telat join, tolong direview sedikit langkah-langkah relaksasi mata dan lidah. Oke, nanti ya setelah ini ya. Kemudian cara grounding itu gimana ya? Cara grounding itu misalnya gini, Pak Ali, kalau misalnya Pak Ali Islam kan ya, misalnya, boleh dengan cara istighfar. Itu grounding. Yang kedua bisa dengan mandi. Ya mandi aja, seolah-olah energi negatif yang ikut bersama kita itu rontok. Bisa wudhu, itu grounding kok. Bisa wudhu, bisa juga dengan cara seolah-olah kita kibas. Ya, seolah-olah kita ngelepas ya. Gosok-gosok dulu tangannya seperti ini, kemudian lepasin. Ya, seolah-olah kita ngelepas. Seperti itu ya, gosok-gosok aja. Lepasin, lepasin, lepasin semua. Ya, semua yang melekat di sini tadi kita lepasin. Itu grounding. Ya, itu cara yang paling simple. Bisa dengan cara wudhu, bisa dengan cara mandi, itu sama. Kalau diniatkan untuk grounding, maka kita akan grounding. Kok proyek yang nggak kepikiran ya, itu idenya Riko itu proyek. Karena saya bukan kontraktor, maka saya nggak pernah pakai yang kayak gitu. Ya. Oke, saya akan review sedikit tentang relaksasi mata dan lidah. Boleh ya, saya mulai dari lidah. Kalau lidah, ini lidah. Lidah itu berkaitan ya, kalau kita bicara NLP, neurolinguistik, lidah itu kan organ untuk kita bicara. Kalau lidahnya rileks, pikirannya pasti rileks. Kalau saya pernah belajar berbagai teknik meditasi, banyak teknik-teknik meditasi itu meminta lidah supaya ditempelkan ke langit-langit atas mulut. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti pikiran secara instan diam. Itu triknya. Kalau misalnya kita merilekkan tubuh, merilekkan pikiran, tapi lidah kita nggak rileks, pikiran kita biasanya masih sibuk. Jadi caranya, Bu Tari, cukup lidah itu rilekkan saja, diamkan saja, kemudian atau ditempelkan ke atas langit-langit mulut secara rileks. Ya, kalau lidah itu ditempelkan ke langit-langit ini, otomatis nanti nafas kita menyesuaikan ulang, akan mengubah pola. Kalau nggak percaya, coba aja. Coba tempelkan lidahnya ke langit-langit mulut, perlahan nafas kita pun nanti akan menyesuaikan sendiri. Akan memperdalam diri sendiri di situ napasnya. Jadi tanpa perlu kita ngatur napas, begitu kita tempelkan, napas itu nanti teratur dengan sendiri. Nah, itu trik. Ya. Sedangkan relaksasi mata, tutup mata saja seperti ini dan pura-pura nggak bisa buka. Ya, pertama-tama tutup mata seperti ini, rasakan ya rileks saja kelopak matanya, rasakan sentuhan antara kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, sentuhan kelopak mata dengan bola mata. Kemudian buatlah seolah-olah kelopak mata itu nggak bisa dibuka, seolah-olah lengket. Dan semakin kita ingin coba buka, malah semakin lengket. Nah, buat aja seolah-olah seperti itu sampai berapa kali. Dan itu sudah cukup. Sudah cukup untuk melatih kita masuk ke dalam kondisi trans nantinya. Jadi teknik-teknik magnetic hand dan teknik-teknik kelopak mata seperti ini teknik yang klasik, teknik lama, tetapi sangat jarang sekali memang digunakan orang. Terima kasih Coach sharingnya. Izin tanya relaksasi terbaik untuk orang insomnia ya. Insomnia itu sebenarnya bukan kesulitan tidur, tetapi perubahan pola tidur, gangguan tidur ya. Kalau misalnya sampai 3 hari nggak bisa tidur itu baru membahayakan. Tapi kalau hanya berubah pola tidurnya dari malam menjadi tidurnya siang, sebenarnya belum terlalu membahayakan. Jadi yang pertama-tama, ketika kita mengalami insomnia, terima dulu insomnia itu tadi. Jangan dipertentangkan dulu. Itu yang pertama ya. Ketika mengalami insomnia, saya perhatikan orang insomnia, semakin parah insomnianya ketika dia mempermasalahkan. Tapi ketika dia tidak mempermasalahkan lagi insomnianya, justru masalah itu selesai dengan sendirinya. Lucu itu. Ya. Yang kedua, boleh temui hipnoterapis nih. Ini banyak nih pilihannya di sini, ada Kang Jaki, ada Pak Mukhtar, ada Pak Adun, ada Pak Riko, ya, ada Babe. Ya selesaikan dulu masalah yang menyebabkan insomnia. Insomnia itu cuma gejala kok. Gejala terhadap ada sesuatu yang dipikirkan.
Nah, itu selesaiin dulu. Tapi sebaiknya langsung temui hipnoterapis atau psikolog atau psikiater yang bisa menyelesaikan masalah di balik insomnia. Jadi insomnia itu gejala. Kalau gejalanya dihilangkan tanpa menghilangkan sebab dari insomnia itu, saya nggak sarankan karena nanti masalah itu nanti akan menjelma dalam gejala yang lain yang bisa jadi lebih berat. Saya lebih baik selesaikan itu dulu. Nah, kemudian kalau hanya sekedar untuk relaksasi, sama, cobalah dari relaksasi lidah. Cobalah dari relaksasi lidah. Kemudian tambahkan dengan objek imagery, seolah-olah pikiran yang selama ini berkecamuk itu kita bungkus ke dalam kantong plastik, kantong kresek, bungkus, buang. Gitu. Dilakukan objek imagery dulu, supaya apa? Masalah itu terkarantina dulu. Terkarantina dulu. Nah, jadi setelah itu baru lanjutkan relaksasi mata. Nanti itu pasti bisa kok. Cuma karantina dulu pikiran-pikiran yang mengganggunya. Nanti kalau perlu, hubungi hipnoterapis atau hubungi psikolog untuk menyelesaikan pikiran-pikiran yang mengganggu selama ini. Jadi berdamai dulu dengan insomnianya. Bagaimana menghandle abreaksi? Abreaksi dalam apa nih? Mungkin Pak Mukhtar bisa langsung bicara saja di ini. Oke, terima kasih Pak Haji. Iya, Pak. Yang abreaksi berkenaan dengan inilah, biasanya ada trauma lah, PTSD, atau sudah masuk, kalau umpama orang-orang daerah mengatakan, oh ini sedikit kesurupan, sedikit lemah mental, sedikit itu kan gitu ininya. Iya. Terima kasih. Yang pertama, mungkin sasaran ya Pak ya. Pelabelan seperti itu tidak akan memberdayakan bagi yang sedang menderita. Misalnya kita sebut dia sebagai lemah mental, label itu jadi sugesti negatif dia. Ya, lebih baik orang itu sedang ada masalah. Cukup katakan seperti itu. Jadi jangan labeli dia sebagai orang lemah mental. Sebab kalau kita udah label, itu nanti melekat label itu, kasihan. Nah itu yang pertama ya. Jadi labelnya dilepas dulu. Sampaikan aja bahwa dia sedang ada masalah. Masalah itu bisa kok diselesaikan. Yang kedua, abreaksi itu sulit sekali kalau ditangani oleh diri sendiri. Dia harus ada orang yang memfasilitasi. Misalnya, dia temuilah hipnoterapis yang dia percaya, misalnya sama Pak Buya atau sama Kang Jaki atau siapa aja yang dia percaya. Temui, sampaikan ada sesuatu. Ya, biasanya ciri-ciri orang yang memendam trauma, ada kegelisahan yang mendalam. Dia ketika masuk kondisi alfa itu wajar kalau akan terjadi luapan emosi. Itu tadi yang saya ingatkan ya. Kalau masuk dalam kondisi alfa tanpa tujuan, luka-luka itu bisa keluar. Ya, kayak kita membuka kotak Pandora. Makanya ketika mulai self-hipnosis, mulailah dari tujuan dulu. Tujuannya kemana nih? Jadi jangan asal masuk. Nah, yang kedua, kalau misalnya ada yang membantu, yang menghandle, abreaksi ini harus ditangani dengan cara seperti ini. Dibantu dia meluapkan katarsisnya, meluapkan emosinya tuh dikeluarin dulu. Misalnya, keluarkan tangisanmu. Kamu nggak apa-apa nangis di sini. Keluarkan semua unek-unekmu. Lepaskanlah semua dulu beban emosimu. Semakin kamu melepaskan, nah kita pacing dulu ya. Semakin baru kemudian kita arahkan kepada sugestinya. Semakin kamu lepaskan, maka kamu bisa semakin tenang. Semakin kamu mau melepaskan tangisanmu, kamu akan mudah sekali masuk dalam kondisi tenang. Jadi diminta dia melepaskan dulu katarsisnya. Jadi kalau misalnya kita hambat, justru nanti masalah itu nggak kelar. Jadi dilepas dulu. Kalau sudah dilepas, dia meluapkan semua tangisannya. Nah, baru kita jembatani permasalahannya apa sih sebenarnya. Apakah dia punya trauma, maka traumanya bisa disembuhkan dengan cara phasphobia cure bisa, lewat trauma itu bisa juga dengan disosiasi bisa juga dengan pemaafan setelah itu. Nah, intinya setelah selesai kita lakukan terapi, jangan lupa melakukan reframing tepat pada kondisi pribadi yang bermasalah, bagian diri yang bermasalah itu kita ajak untuk mereframe peristiwa yang sudah dia lalui itu tadi. Nah, jadi
eh, kalau pertanyaan menghandle abreaksi, ya jembatanilah abreaksinya untuk keluar sampai bebas. Pastikan dulu kondisinya aman, tidak terganggu oleh lalu lalangnya orang, tidak dilihati oleh orang, tidak dihakimi oleh orang, tidak ketika dia abreaksi kan sebenarnya dalam kondisi deep trance. Maka selain terapisnya sebaiknya jangan ada di situ. Cukup orang terdekatnya saja, misalnya ibunya atau bapaknya atau suaminya, cukup satu orang aja yang dampingi. Kenapa? Kalau ditontoni rame-rame, makin jadi. Orang trans kalau ditontoni ya makin trans loh. Oke. Mungkin ada yang lain? Pak Terima kasih Pak Aji. Ya. Satu lagi Pak. Ya, silakan Pak. Kalau umpama latihan proyeksi tanpa ada yang mandu atau tanpa ada dasarnya, mungkin nggak bisa trans atau apa ya bahasanya? Kesurupan lah bahasa. Kesurupan lah bahasa ininya ya. Pak Mukhtar tahu kenapa kesurupan bisa terjadi? Pernah belajar pernah belajar psikologi kesurupan? Iya, teman-teman kan biasanya ada apa ngambil jurus, oh jurusnya ini, suruh gitu, jadi jurus itu kan. Iya. Jadi gini, kalau misalnya masih diwarnai belief-belief yang seperti itu, bisa jadi ya. Kesurupan itu transpossession ya. Dia dikuasai oleh transnya. Nah, sehingga untuk bisa bebas daripada itu, belief-belief yang mengarah kepada itu lepasin aja. Misalnya, oh nanti bisa kesurupan penunggu opo, itu kan hanya introjection. Yang kedua, kalau ada masalah trauma, ya makanya saya ingatkan, kalau ada masalah trauma, kalau masih sebel sama orang, masih punya amarah yang tersimpan, sebaiknya pemaafan dulu. Jadi kalau dalam ranah tradisional itu seringkali ya, sebelum kita belajar ilmu, kita tuh diminta sungkem dulu kepada kedua orang tua, minta maaf sama guru-guru kita, memaafkan orang yang pernah berbuat salah dengan kita, kemudian kita minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Kalau zaman dulu kayak gitu kalau belajar ilmu. Disuruh mandi besar dulu, disuruh bertobat dulu, baru belajar. Kenapa? Seringkali ilmu tradisional itu berkaitan dengan deep trance yang sangat dalam. Makanya kalau dia tidak bersih, kalau dia dalam kondisi tidak bersih batinnya, ketika dia masuk deep trance, wajar kesurupan. Kesurupan itu dari mana sih? Ya entitas itu kan dari pikiran sendiri. Wujud-wujud dari yang ada di dalam pikirannya sendiri. Nah itu. Nah, jadi mungkinkah? Mungkin kalau nggak ada yang bimbing. Dan mungkin saja kalau dia ngawur. Ya, kalau saya sarankan kalau misalnya merasa tidak aman, sebaiknya jangan lakukan. Jangan lakukan. Saya sharing di sini, saya yakin ya, kalau untuk orang awam, makanya sebatas sih. Sampai magnetic hand aja udah cukup kok. Nah, nanti kalau untuk yang belajar proyeksi masuk seperti itu untuk orang yang dia udah bisa kelar dengan masalah-masalahnya dia bisa menyelesaikan masalahnya dulu. Nanti kalau belum, sebaiknya jangan ke sana dulu ya. Kemarin ada teman yang tanya tentang self hypnosis untuk Edi. Bagaimana caranya? Ya, Pak Dwi Susilo mana? Boleh lewat ini aja, saya belum paham masa pertanyaannya, Pak. Mic-nya bisa dinyalakan dulu, Pak Dwi Susilo. Ejakulasi dini mungkin maksudnya Coach. Oh gitu, ejakulasi dini. Ya sebenarnya kalau secara protokolnya sih sama aja sih. Yang penting kita bisa relax ya. Nggak usah terlalu dalam. Nah kemudian setelah itu katakan saja ke diri sendiri, mulai sekarang dan seterusnya, aku bisa mengendalikan itu tadi ya, mengendalikan keluarnya itu apa namanya sperma itu menurut kehendak pikiranku. Atau mulai sekarang dan seterusnya, oke ya, makasih ejakulasi dini ya. Sorry yang belum nikah, boleh tutup telinga dulu. Jadi ejakulasi dini itu biasanya kan gini, orang yang dia cemas, orang yang ketika dia berhubungan itu dia tidak menikmati, atau dia terlalu peka ya terlalu peka terhadap rangsangan sehingga dia bisa ejakulasi dini. Sering-sering aja katakan ke diri sendiri ya, katakan aja,
semakin hari kualitas seksualku semakin baik. Katakan aja misalnya setiap pagi, setiap kali aku berhubungan aku bisa memuaskan. Setiap kali aku bangun pagi, aku dalam bangun keadaan kondisi fisik yang prima. Aku bisa memuaskan istriku atau bisa memuaskan istri ya, sorry, pasangan yang di luar itu sebaiknya jangan. Aku bisa memuaskan istriku dan aku bisa mengendalikan semuanya. Ya, kata-kata aja, kata-kata kalimat yang bisa pakai kalimat sendiri, katakan terus ke diri kita. Tapi kalau misalnya kita sering katakan, aku nih punya masalah, aku nih ejakulasi dini, akhirnya masalah itu semakin melekat. Itu juga self-hipnosis. Ingat ya, setiap repetisi pikiran, setiap repetisi kalimat itu akan berdampak ke diri kita. Jadi, ya caranya ya tinggal dibalik aja prosesnya. Kata-kata apa yang berkebalikan daripada itu. Kemudian yang kedua, kualitas gizi, kemudian kualitas latihan fisik juga sangat berpengaruh. Kalau misalnya tidak pernah latihan fisik, misalnya perutnya besar, kemudian dia jarang lari, jarang push up, jarang sit up ya, itu tentu akan sangat berpengaruh. Latihan yang sangat mempengaruhi kualitas kualitas seksual bagi laki-laki itu latihan plank. Kalau dia sering plank, kualitas ya plank ya, latihan plank itu pasti akan bagus. Nah, sambil plank itu aja sugesti diri. Makin hari aku semakin jantan, semakin hari aku semakin jago, ya makin bagus kok. Ya, Pak Dwi ya. Oke, yang lain? Sebelum kita simpulkan karena tanpa terasa sudah mau masuk waktu zuhur nih di sini. Boleh tanya, Pak? Ya, silakan Bu Inayati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sama dengan kita mengulang kembali pelatihannya. Sorry. Ya, jadi yang saya tanyakan ini begini, saya punya teman, dia kepala seksi di bawah saya, dia punya masalah itu sering pusing Pak. Jadi saya belum pernah sih nanya ke dia karena sering mengeluh, karena kita pekerjaan banyak ya Pak. Saya di bidang penyuluhan, jadi dia di bawah saya. Nah, kita kan artinya dia laki-laki, saya perempuan. Saya mencoba untuk maunya seperti itu juga, kita membantu dia. Kalau dia tidak masuk atau sakit kan tentunya akan mengganggu pekerjaan saya. Saya minta masukan dari Bapak gimana caranya untuk saya bisa membantu orang lain untuk bisa menyelesaikan keluhan dia. Dia merasa bermasalah nggak, Bu? Iya, dalam 10 tahunan Pak ternyata itu. Katanya dulu pernah jatuh dari motor. Ya, kalau saran saya gini ya, kalau kita kepengen membantu orang, ada prinsip orang itu menggendong monyet. Iya. Tugas kita itu melepas monyet itu dari pundaknya dia, tapi bukan memindahkan monyet itu ke pundak kita. Itu prinsip. Artinya apa? Orang itu punya masalah, tapi jangan jadikan masalah kita. Kalau orang yang nggak merasa bermasalah, kita belajar membatasi diri, amati saja. Yang bisa kita lakukan adalah menawarkan bantuan kalau dia merasa butuh. Misalnya, Pak, mau nggak saya bantu? Kalau saya bisa. Nanti misalnya saya ajarkan satu teknik ini deh, untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, bisa kita tawarkan, Pak, saya punya teman namanya Pak Andriko misalnya. Itu bisa membantu masalah yang Bapak hadapi sekarang misalnya. Gitu. Nah, kemudian ingat ya, hipnosis ini bukan pil ajaib yang bisa mengatasi semua gejala. Ada yang dia murni bukan masalah psikis, ada yang murni masalah fisik, sebaiknya ya jangan dilewat hipnosis. Makanya sebagai orang, people helper, pembantu orang lain, kita juga harus membatasi, jangan setiap masalah itu kita beri perhatian. Jangan saya anjurkan seperti itu. Kenapa? Tidak baik juga untuk kita. Nggak baik juga. Jadi santai aja. Kalau orang minta ke kita, baru kita bantu. Saya silakan cari ya. Saya tidak pernah ngiklan. Sama sekali saya nggak mau ngiklan. Tapi kalau ada orang cari saya, baru saya bantu. Dan alhamdulillah kalau sekarang saya nggak pernah minta imbalan. Misalnya ada orang mau minta bantuan, ya udah saya bantu aja. Kecuali kalau saya buka pelatihan, baru saya berikan tarif. Tapi kalau orang minta bantuan, saya bantu. Kenapa? Banyak bantuan itu yang sebetulnya nggak perlu nguras energi kita, tetapi cukup kita berikan suatu teknik, itu sudah membantu kok, Bu.
Oke. Oke, terima kasih Pak, mantap. Ya, sama-sama Bu. Terus dari Bu Ika nih izin bertanya bagaimana hubungannya terapi hipnosis dengan terapi parenting ya. Hubungannya gini. Orang tua itu adalah faktor induksi terhadap anak. Artinya apa? Faktor induksi itu adalah orang yang berpengaruh terhadap jalan kehidupan si anak itu. Orang yang mempengaruhi pola pikir anak itu orang tua. Kalau misalnya yang menginduksi ini tadi belum beres, sorry. Kalau yang melakukan induksi ini tadi belum beres ya masalahnya, maka sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada anak. Misalnya kita sendiri belum damai, kita sendiri masih punya dendam, kita masih belum kelar dengan diri kita, maka sedikit banyaknya vibrasi negatif kita, pikiran negatif kita, perasaan negatif kita itu akan nular ke anak. Nah itu, jadi kalau misalnya dalam hal parenting, selesaikan dulu diri kita. Selesaikan dulu hambatan-hambatan emosi kita, selesaikan dulu sumbatan-sumbatan energi kita, supaya apa? Ketika kita mengasuh anak, kita mendidik anak, sudah nggak ada masalah lagi. Itu hubungan yang pertama. Yang kedua, kalau bicara terapi hipnosis ya, silakan Pak Dwi, sudah masuk waktu zuhur ya. Jadi, saya batasi ini pertanyaan terakhir, karena sudah masuk waktu zuhur. Jadi, sorry, Nadia yang terakhir ya. Jadi selesaikan dulu diri kita. Yang kedua baru kita bisa menerapkan pola-pola bahasa hipnotik dalam parenting. Ya, itu saran saya, Bu Ika. Jadi penting sekali supaya kita berdamai dulu. Kita damai dulu dengan diri kita supaya kita bisa jadi orang tua yang baik. Yang terakhir dari Mbak Nadia Potrojoyo. Baik, tanya untuk kalimat afirmasi tadi kan bahasanya formal banget. Kalau kalimatnya jadi lebih santai bisa nggak Pak? Bisa, boleh pakai bahasa sendiri. Misalnya, kalau Nadia ini kan orang Tangerang nih misalnya, mulai sekarang nih, sampai seterusnya, gua kepengen jadi, atau gua jadi orang yang sabar. Karena penting buat gua. Ya kan bisa gitu. Jadi, sama kayak kalau diterapkan ke Dek Tia misalnya. Tia orang Palembang ya, pakai bahasa Palembang boleh. Digunakan bahasanya. Cuma rumusnya seperti ini. Yang pertama, ada koridor waktu. Mulai sekarang dan seterusnya. Atau mulai hari ini dan seterusnya. Itu koridor yang pertama. Yang kedua, saya memilih atau saya memutuskan atau saya berniat menjadi apa. Alasannya apa. Intinya seperti itu kok. Afirmasi itu. Bahasanya boleh diubah-ubah, boleh dibuat se-non formal mungkin, senyaman mungkin, tetapi rumusan yang pertama itu, rumusan yang kedua, bahasanya positif, yaitu tentang apa yang kita inginkan dan alasannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Haji. Sampai jumpa lagi. Pak Andriko. Terima kasih Pak Haji. Haji. Terima kasih Komandan. Jadi semuanya.